Selamat pagi, sahabat-sahabat pencinta saat teduh pagi ini. Kita bersyukur Tuhan kembali kumpulkan kita. Mari kita mau satukan hati, kita mau memulai saat teduh ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih untuk istirahat pada malam tadi. Sehingga pagi ini kami dapat bangun dengan semangat dan syukur yang baru. Ya Yesus, tutup bungkus kami dengan darah suci. Tutup bungkus keluarga kami dan juga rumah kediaman kami dengan darah suci. Dan bentengi kami dengan kuat kuasa-Mu, agar tidak ada roh-roh lain, kekuatan-kekuatan lain yang dapat masuk dan tinggal di dalam kami. Ya Bapa, pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar sepanjang hari ini kami dapat hidup benar di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Roh-Mu juga memimpin saat teduh pagi hari ini, agar semua berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak. Terima kasih ya Bapa. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, kita mau datang untuk memulai hari ini dengan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman. Kita akan mengundang Roh Kudus untuk datang menjamah hati kita, menyegarkan kita yang lelah, menguatkan kita yang lemah. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Benar ya Allah Roh Kudus,
Pimpinlah kami sepanjang hari ini. Karena bersamamu pasti ada kekuatan baru. Ada kesegaran baru. Dan Engkau sendiri ya Allah Roh Kudus yang akan membawa kami menjadi anak-anak-Mu yang bisa menyenangkan hati. Sahabat-sahabat, kita akan masuk ke dalam lagu untuk mengantar penyembahan. Saya mengajak setiap sahabat untuk mengunmute atau membuka suara kita supaya kedengaran kita akan menyembah secara bersama-sama. Karena kekuatan akan sangat besar ketika kita bersatu hati, kita datang menyembah Dia. Kita mau merasakan kasih Tuhan saat ini. Kita mau merasakan kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Karena ketika kuasanya hadir, mujizatnya akan terjadi. Mujizatnya terjadi bagi setiap kita. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat beban. Mari bersama Roh Kudus kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita dengan lagu penyembahan ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Ya lama bahwa dia sembah dengan suara-Mu yang terbaik. Mujizat terjadi mujizat-Mu terjadi. Serahkan hidup kami Tuhan. Anasya merekata mesya merekata smedasya merekata smedasya merekata smedasya Anasya merekata smedasya merekata smedasya merekata smedasya Anasya merekata smedasya merekata smedasya merekata smedasya. Terima kasih. Maaf Bu Siska masih di unmute ke unmute. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau hadir bersama kami di tempat kami saat kami menyembah-Mu. Saat kami bersatu hati datang menyembah-Mu. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Di tempat kami dan di saat ini Tuhan. Ya Allah, saat ini kami mau hening, kami mau mendengar suara-Mu.
Terima kasih untuk pesan-Mu Bapa, agar kami saling menguatkan, karena Engkau katakan kuatkan hati. Bapa, kami ingin Engkau menguatkan kami dengan firman yang pagi ini akan disampaikan oleh anak-Mu terkasih Vero. Berkati Vero secara khusus. Engkau urapi dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Agar Vero bisa menjadi corong-Mu Tuhan. Menyampaikan pesan-Mu untuk kami masing-masing. Dan jadikan kami juga tanah yang subur. Agar setiap firman yang Engkau sampaikan dapat tumbuh dan berkembang serta berbuah banyak. Berbicaralah Tuhan melalui anak-Mu Vero saat ini. Kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kiranya damai dan kasih Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Bacaan hari ini diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3, ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Hari ini bacaan mengenai doa Rasul Paulus kepada jemaat. Ada 4 poin yang saya dapat dari doa Rasul Paulus ini. Yang pertama adalah Roh Kudus menguatkan, dari ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Roh Kuduslah yang menguatkan dan meneguhkan kita. Kita tidak dapat meneguhkan ataupun menguatkan diri kita sendiri. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita meminta agar karunia Roh Kudus tercurah atas kita. Dan setelah kita memperolehnya, kita harus tetap menjaga api Roh Kudus dengan terus berelasi dengannya. Seperti murid-murid Yesus yang setelah menerima karunia, setelah menerima pencurahan Roh Kudus, barulah mereka dikuatkan dan diteguhkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Yang kedua adalah berakar dalam Kristus pada ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kita perlu mengundang Kristus tinggal di dalam kita supaya kita dapat berakar di dalamnya dan berakar di dalam kasih-Nya. Karena Yesus sendiri adalah kasih. Tanpa Yesus kita tidak dapat melakukan perbuatan kasih. Dan setelah kita kuat berakar, kita dapat bertumbuh dan berbuah. Dan poin ketiga yaitu dari ayat 18, aku mengenai
memahami dan mengenal kasih Kristus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kasih Kristus yang begitu dalam, begitu lebar dan panjang, kadang sulit untuk kita pahami. Seperti contoh, di saat Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami berbagai macam pergumulan, kita kadang kita tidak dapat memahami dan kadang kita bersungut-sungut. Nah, oleh karena itu, kita perlu minta hikmatnya supaya kita dapat memahami bahwa begitu besar kasihnya sehingga ia izinkan terjadi. Ia mau mendidik kita, ia mau menyembuhkan luka kita, ia mau memurnikan kita. Dan poin keempat, kepenuhan Allah terdapat pada ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah ini mau menyatakan bahwa Allah saja sudah cukup. Kadang kita mencari dan mencari kepenuhan atas keinginan kita sendiri, sehingga muncul ketidakpuasan dan keserakahan. Kita tidak dapat memenuhi semua keinginan kita yang tidak beraturan. Namun, saat kita telah dipenuhi oleh kepenuhan Allah, kita dapat merasa cukup. Apa yang kita ada saat ini adalah cukup dan dapat kita syukuri. Dan terakhir ada 2 poin yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus, yaitu tentang bahwa Tuhan itu sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan. Pada ayat ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan tidak kalah pentingnya, yaitu diingatkan bahwa segala sesuatu dalam jemaat yang kita doakan dan kita peroleh adalah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini terdapat pada ayat 21, bahwa segala kuasa yang bekerja dalam kita adalah semata-mata bagi kemuliaannya. Dan saat mengerjakan renungan ini, saya juga diingatkan oleh betapa penting juga doa kita bagi gembala kita. Karena bacaan hari ini mengenai doa, dan tanggal 19 saya membawakan renungan juga bacaannya tentang doa Rasul Paulus. Dan gembala kita, Pak Paulus Bufila, begitu setia mendoakan kita setiap komsel, dan kita percaya bahwa setiap manusia mengalami pergumulan. Saya diingatkan pada kisah para rasul bab 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jemaat dahulu juga mendoakan Rasul Petrus di saat dia mengalami tantangan. Dan hal kecil yang dapat kita lakukan bagi gembala kita, bagi pendamping rohani kita, bagi romo atau suster, yaitu dengan mendoakan mereka. Dan untuk renungan hari ini, mari kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana kita berdoa untuk pertumbuhan rohani kita dalam komunitas, yaitu tadi mohon Roh Kudus untuk menguatkan dan meneguhkan, mohon untuk kuat berakar di dalam Kristus, menghadirkan Kristus dengan iman kita di dalam hati kita, memahami kasih-Nya dan mengalami kepenuhan Allah. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi ya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa atas firman-Mu yang terus mengingatkan kami, yang terus menegur kami. Bantu kami dalam setiap kelemahan kami ya Bapa. Kami mau belajar, kami mau berdoa, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, supaya kami dapat bertumbuh terutama di dalam komunitas kami. Kami juga
mau berdoa ya Bapak untuk setiap pendamping rohani kami, untuk Romo ataupun suster, terutama untuk pendamping rohani kami dalam komunitas ini, yaitu Pak Paulus dan Bu Vila, yang kami percaya dalam setiap kami. Semakin Engkau percayakan jiwa-jiwa, semakin juga Engkau izinkan pergumulan, supaya mereka boleh menjadi teladan yang nyata dalam memikul salib, sehingga apa yang Engkau ajarkan kepada beliau dapat juga diajarkan kepada kami melalui perantaraan mereka. Kami berdoa kiranya kuasa darah Yesus menutup bungkus Pak Paulus Bu Vila beserta keluarganya. Engkau curahkan segala kuat kuasa-Mu untuk mereka dapat berjuang, mereka dapat memenangkan segala peperangan. Engkau juga tutup bungkus keluarga dan Engkau berkati setiap apa yang mereka kerjakan, segala usaha dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu di dalam komunitas ini. Kiranya kuat kuasa-Mu juga dicurahkan, segala karisma-Mu Engkau curahkan untuk kami dapat melayani lebih baik lagi hanya untuk kemuliaan-Mu. Kau juga menyertai dan melindungi keluarga kami, menjauhkan setiap kami dari segala kuasa kegelapan ataupun segala mara bahaya. Kami berdoa juga untuk keluarga besar KPH ini, biarlah kami semua boleh bersatu hati dengan semangat yang sama dan untuk boleh menjadi terang setia, menjadi terang dan perpanjangan tangan-Mu untuk merebut jiwa bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa juga ya Bapa untuk PH Sel malam hari ini, kiranya Kau sertai sel leader supaya semua yang mereka bawakan sungguh-sungguh berasal daripadamu dan penuh urapan. Kau juga berkati setiap perlengkapan peralatan yang digunakan. Engkau juga berkati setiap peserta PH Sel malam hari ini supaya mereka datang dengan sukacita dan dengan hati yang rindu dan menjadikan mereka tanah yang subur untuk mengerti, bertumbuh subur firman di dalam mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk hari ini, kami serahkan segala rencana kami, dan percaya Engkaulah yang menyempurnakannya ya Bapa. Kiranya Kau juga sertai kami sepanjang hari ini, supaya kami boleh melakukan semua aktivitas dengan mengingat Engkau dan boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Mari kita tutup dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Terima Bunda. kasih, Tuhan berkati. Terima kasih.